warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Berjumpa lagi dengan kita dalam Tech Talk episode 12. Tech Talk ini kami selenggarakan sebagai sarana diskusi terkait peraturan perpajakan terkini dan kami harap diskusi kita dapat menjangkau seluruh wajib pajak di Cibinong maupun wajib pajak di Indonesia sehingga kawan pajak memahami bahwa taat pajak itu mudah loh. Kembali lagi bersama saya, Salis, dan bersama kita telah hadir penyuluh pajak KPP Pratama Cibinong, Kak Siaga. Apa kabar Kak Siaga? Kabar baik, luar biasa. Terima kasih Kak Salis, halo kawan pajak semua yang lagi nonton. Kalau mau diskusi nanti, apabila kawan pajak mempunyai pertanyaan, silakan sampaikan langsung melalui DM ke akun Instagram kami di @pajakcibinong. Pertanyaan dari kawan pajak akan kami bacakan dan akan dijawab oleh Kak Siaga. Pak RT ke warung beli salad. Cakep. Pulangnya mau bikin rujak. Oh ya? Yuk teman-teman menyimak biar jadi pribadi yang taat pajak. Yeay. Nah, episode kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik, yaitu tentang pemindah bukuan atau sering kita singkat dengan istilah PBK. Langsung aja kita tanya ke Kak Siaga, apa sih pemindah bukuan itu? Jadi, pemindah bukuan itu adalah proses memindah bukukan penerimaan pajak atau setoran pajak untuk dipindah bukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Jadi misalnya ada setoran pajak yang salah, itu nanti kita pindah bukukan, kita alihkan ke setoran yang benar. Nah itu sesuai dengan deskripsi atau definisi di pasal 1 angka 28 PMK 242 tahun 2014. Oke, tadi Kak Siaga telah menyebutkan salah satu PMK terkait aturan pemindah bukuan, yaitu PMK 242. Kalau di bank kan kita juga sering dengar istilah pemindah bukuan ya. Apakah sama Kak dengan pemindah bukuan di kantor pajak? Ya, sepengetahuan saya kalau pemindah bukuan bank itu kan transfer ya. Transfer antara rekening satu ke rekening lain gitu ya. Jadi kalau perpajakan itu terkait dengan setoran pajaknya, misalnya pindah ke jenis pajak lain, atau masa pajak lain gitu. Berarti dalam setoran pajak itu pemindah bukuannya bisa macam-macam ya Kak. Kemudian alasan-alasan apa saja yang mendasari kawan pajak dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan? Banyak. Jadi berdasarkan pasal 16 PMK 242 2014 itu wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan karena pertama itu pastinya karena ada kesalahan pengisian formulir SSP misalnya, pengisian formulir setoran pajak selain SSP misalnya menyangkut baik wajib pajak sendiri maupun wajib pajak yang lain. Terus juga adanya misalnya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui pembayaran pajak secara elektronik bagaimana tertera dalam BPN, bukti penerimaan negara, atau kesalahan perekaman atas SSP yang dilakukan Bank Persepsi. Tapi ini sekarang kayaknya udah jarang ya kalau kesalahan perekaman pada bank, karena sekarang udah pakai e-billing gitu ya. Terus nomor 4 itu ada kesalahan perekaman pengisian bukti PBK oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ya, jadi pemindah bukuannya bisa dipindah bukukan lagi karena misalnya ada salah ketik nih gitu ya. Terus di selanjutnya dalam rangka pemecahan setoran pajak gitu ya. Pemecahan setoran pajak menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa wajib pajak gitu. Nomor 6, jumlah pembayaran pada SSP misalnya lebih besar daripada pajak yang terutang dalam SPT. Jadi misalnya ada kelebihan pembayaran, ya, teman-teman lapor EPPN, ternyata kelebihan pembayarannya nih. Nah, sisanya kelebihannya bisa dipindah bukukan. Nomor 7, nah banyak ya, jumlah pembayaran pada SSPCP atau bukti PBK lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor. Nah, kalau ini terkait impor, pengisian SSPCP itu terkait impor. Lalu juga misalnya pemindah bukuan karena sebab lain. Ya, gitu Kak Zali. Jadi berdasarkan pasal 16 PMK 242 terdapat kurang lebih ada 8 sebab wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan. Oh ya, tadi kan Kak Siaga menyebut kesalahan pengisian SSP. Kalau sekarang apakah masih bisa melakukan penyetoran menggunakan SSP Kak Siaga? Nah, tadi kan saya udah nyebut ya, e-billing ya gitu kan Salisnya. Jadi akibat perkembangan zaman, SSP sekarang sudah nggak ada ya, sebagaimana teman-teman ketahui. Dulu bayar itu pakai SSP, lembar SSP ada 5 lembar atau 3 lembar kalau dulu. Nah, kalau sekarang SSP sudah tidak ada, jadi bukti penerimaan negara yang teman-teman dapat dari bank itu
merupakan dokumen yang dipersamakan dengan SSP selama telah mendapatkan validasi berupa nomor NPPN dari bank persepsi tersebut. Gitu. Oke, terus tadi sempat disebutkan juga bahwa setoran pajak itu bisa dipecah. Artinya, apakah kalau kita udah setor PPh bisa dipecah ke berbagai jenis pajak? Contohnya, sebagian dipecah untuk PPh, sebagian dipecah untuk PPN, dan atau sebagian dipecah untuk setor PBB, Kak Siaga. Bisa, tapi nggak main asal pecah ya. Dilihat dulu, apakah memang ada kelebihan pembayaran misalnya. Apakah ada kelebihan pembayaran karena ada kesalahan setor misalnya. Itu. Kemudian tadi ada istilah SSPCP. Sepengetahuan saya nih Kak. SSPCP itu untuk setoran terkait pengurusan di Bea Cukai. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah permohonan pemindah bukuannya diajukan di Direktorat Jenderal Pajak? Ya, kirain mau ditanya SSPCP-nya itu kepanjangan dari karena saya nggak tahu. Ya betul, karena kalau terkait impor barang jasa, kan importir tidak hanya bayar bea masuknya aja ya. Ada dua setoran pajak di situ, ada PPN impor, ada PPh 22 impornya juga, yang administrasi pembayarannya, administrasi penerimaan negaranya gitu ya, ada di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau memang bagian yang impor tadi PPN dan PPh 22-nya itu terdapat kelebihan, ya bisa dipindah bukan gitu. Pokoknya selama ada kelebihan setoran karena kesalahan setor bisa diajukan permohonan pemindah bukuan ya Kak Siaga. Kemudian untuk tata cara permohonan pemindah bukuan nih, seperti apa Kak Siaga? Tata cara, ya seperti yang telah disebutkan di pasal 17 ya PMK tadi, PMK berapa Kak Zelis? PMK 242 tahun 2014. Permohonan pemindah bukuan diajukan ke KPP terdaftar sesuai administrasi wajib pajak yang menyetorkan. Bisa via loket di KPP atau bisa kirim suratnya via pos atau ekspedisi gitu. Baik, jadi kawan pajak cukup menyerahkan formulir permohonan pemindah bukuan yang telah diisi dengan benar dan lengkap ke KPP tempat pembayaran teradministrasikan. Selain itu, apakah ada lampiran lain yang harus dilengkapi, Kak Siaga? Ada pasti lampirannya Kak Sali. Ya, jadi selain formulir permohonan itu pastinya ada bukti penerimaan negara atau SSP-nya gitu ya. BPN-nya itu kita lampirkan asli atau misalnya ya SSPCP-nya, bukti PBK kalau misalnya dari PBK, terus juga bukti pembayaran pajak misalnya dalam bentuk mata uang asing gitu. Terus kalau misalnya nih permohonan PBK diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas bank tadi ya, walaupun kayaknya sekarang udah jarang. Nah itu juga menyampaikan surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan banknya, pimpinan cabangnya. Terus dalam hal permohonan pemindah bukuan diajukan atas SSPCP, itu ya juga menyertakan bukti-bukti berupa pemberitahuan pabean impor, misalnya PIB-nya, misalnya juga tadi ya PPBJ-nya atau gimana. Terus nomor 4, dalam hal permohonan pemindah bukuan diajukan atas SSP atau BPN yang NPWP-nya tuh 000 ya. Nah itu dia wajib untuk menyertakan juga fotokopi KTP yang NIK-nya tertera jelas ya, dan juga intinya melampirkan KTP-nya. Intinya kan dia nggak punya NPWP, berarti yang dilampirkan KTP-nya yang tertera nih, gitu. Wah, kawan pajak sangat jelas ya penjabaran dari Kak Siaga. Selanjutnya nih Kak, apabila kawan pajak sudah mengajukan permohonan pemindah bukuan dan sudah diterima oleh KPP, berapa lama wajib pajak harus menunggu proses pemindah bukuan tersebut untuk diperoleh hasilnya? Nah, jadi ini Kak Salis, bahwa pemindah bukuan itu jangka waktu penyelesaiannya paling lama itu 21 hari sejak permohonan diterima lengkap. Namun yang perlu digarisbawahi ini adalah hasil permohonan pemindah bukuan tersebut dapat dua kemungkinan, bisa diterima, bisa ditolak gitu. Oh, jadi belum tentu KPP langsung mengabulkan permohonan pemindah bukuan ya Kak Siaga ya. Agar permohonan pemindah bukuan diterima, selain persyaratan seperti yang telah kita jabarkan tadi, ada lagi nggak Kak persyaratannya? Ada lagi nggak ya? Nah, sebenarnya syarat yang terpenting itu adalah pembayaran pajak yang tercantum di SSP yang di setoran tadi dapat diajukan permohonan pemindah bukuan
jika belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT. Jadi kalau misalnya bayar, kita setor PPN nih 100.000 misalnya untuk bulan Mei 2022 gitu ya. Nah, di SPT-nya itu ternyata memang pajak terutangnya ya segitu 100.000. Nah, itu kan udah diperhitungkan, berarti itu tidak bisa lagi dipindah bukukan gitu. Oke, jadi harus memenuhi syarat formil dan materi ya Kak Siaga. Dan ada lagi nih Kak Sali, jadi pemindah bukuan atas pembayaran pajak itu tidak dapat dilakukan dalam hal pemindah bukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, transaksi yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan PPN. Terus yang nomor 2, pemindah bukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ya. Nomor 3 itu ada pemindah bukuan ke pelunasan bea materai. Jadi bea materai itu nggak bisa dipindah bukukan ya. Jadi kalau ditempel nggak bisa dipindahin ke PPN gitu Kak Zali. Sepengetahuan saya nih Kak Siaga, setoran PPN atas objek yang disetor sendiri itu misalnya setoran atas PPN kegiatan membangun sendiri dan PPN penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Apakah betul Kak Siaga? Betul. Ya, jangan lupa juga ada yang namanya PPN atas pemberian cuma-cuma dan PPN atas pemakaian sendiri. Jadi kawan pajak harus memastikan kembali ya apakah permohonan pemindah bukuan tersebut telah memenuhi ketentuan PMK 242 atau belum agar hasil permohonan pemindah bukuan diterima oleh KPP. Nah, kemudian nih Kak Siaga, apabila permohonan pemindah bukuan sudah selesai diproses oleh KPP dan hasilnya adalah diterima, apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh wajib pajak? Kalau diterima, ya, dalam hal misalnya diterima nih. Nah, jadi ketika permohonan yang diterima, permohonan pemindah bukuan, maka wajib pajak akan mendapatkan namanya bukti pemindah bukuan. Nah, gitu. Bukti PBK ini merupakan dasar penyesuaian atas pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tadi. Nah, tanggal pembayaran pajak yang berlaku dalam bukti pemindah bukuan itu mengacu pada tanggal bayar yang tertera pada BPN yang tanggal bayarnya berdasarkan SSP yang diajukan pemindah bukuan. Jadi tanggal bayarnya sama dengan setoran awalnya, jadi bukan tanggal si PBK-nya terbit. Itu. Tadi kan apabila hasil PBK-nya diterima ya Kak Siaga. Kalau misalnya ditolak gimana tuh? Tolak, lagi ya. Dalam hal permohonan pemindah bukuan tidak memenuhi ketentuan ya. Jadi Direktur Jenderal Pajak KPP itu tidak menerbitkan bukti PBK. Jadi dia menerbitkan pemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak berupa surat penolakan ya. Jadi ada terbitnya surat penolakan pemindah bukuan gitu. Jadi wajib pajak dapat mengambil hasil PBK ke KPP tempat pemindah bukuan diajukan ya Kak Siaga. Iya. Apakah ada cara lain untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan selain ke loket TPT dan jasa ekspedisi? Ada dong. Sekarang ada namanya IPBK di DJP online. Wow, gimana caranya tuh Kak Siaga? Mudah banget. Nah, jadi kita tinggal masuk ke menu IPBK. Jadi login dulu tuh ke DJP online. Ini udah punya akun DJP online kan? Nah, itu tinggal masuk ke menu layanan IPBK, cari NTPN yang mau dipindah bukukan, input formulirnya, kode jenis pajak, kode jenis setoran, terus input sertifikat elektroniknya. Jadi harus punya sertifikat elektronik dulu, baru submit. Oke, jadi harus punya sertifikat elektronik sebagai penandatanganan secara elektronik ya, Kak Siaga. Betul, jadi sertifikat elektroniknya, misalnya nih WP, wajib pajak, kawan pajak semua, misalnya punya sertifikat elektroniknya e-faktur atau sertifikat elektroniknya punya aplikasi IbuPot, nah itu bisa digunakan. Atau kalau misalnya belum punya, bisa mengajukan permohonan sertifikat elektronik terlebih dahulu. Kemudian kalau pakai IPBK, apakah nanti hasilnya tetap harus diambil di KPP atau gimana Kak Siaga? Nggak perlu lagi, karena nanti hasil PBK-nya digital ya, jadi dapat di-download di menu dashboard-nya di layanan IPBK di DJP online tadi. Jadi kawan pajak juga dapat tuh bisa memonitor permohonannya lagi di mana nih, oh lagi di disposisi, lagi diproses gitu. Nanti
kita bisa lihat sampai tahap mana, jadi nggak perlu lagi ke KPP. Berikutnya nih, Kak Siaga, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PMK Nomor 18 tentang Ciptaker juga, apakah ada perubahan ketentuan mengenai pemindah bukuan? Nah, saya boleh baca nggak sih sebenarnya? Ini sebaca dulu, ya. Nah, kita lihat satu-satu ketentuan mengenai tata cara pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu diatur di tadi Kasali PMK berapa? 18. PMK 242. Oh, iya. Ya, PMK 242 tahun 2014. Jadi pertama, pasal 1 itu mengenai definisi pemindah bukuan. Apakah dirubah oleh PMK nomor 18 ya? Yuk sama-sama kita cek ya. Saya nyontek HP dulu nih. Udah nyiapin ya? Berarti? Udah. Di PMK 18, pemindah bukuan adalah suatu proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Sama ya Kak dengan definisi PMK 242? Sama, di PMK 242 materi pasal 16 mengenai lingkup pemindah bukuan. Di pasal 17 itu ada namanya prosedur pemindah bukuan, pasal 18 itu ada mengenai bukti PBK, dan pasal 19 itu mengenai penolakan permohonan, diatur di PMK 18 juga. Nah, terus PMK 18 ini tidak mengubah secuil pun substansi pemindah bukuan di PMK 242. Jadi PMK 18 itu dia tidak mencabut PMK 242, jadi apa yang tertera di peraturan lama masih berlaku selama tidak diubah di PMK 18 tadi. Ya, jadi PMK 242 itu pasal 16 tadi ya, sampai dengan pasal 19 berserta lampirannya masih berlaku. Gitu. Wah, menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum masuk ke sesi diskusi, Kak Siaga punya pantun nih buat teman-teman semua. Silakan Kak Siaga. Pantun ya? Pak RT terus jadi. Pak RT lari-lari nangkep belut. Belutnya pingsan digigit semut. Sebelum acaranya lanjut, yuk kita lihat pariwara berikut. Wah, waktunya gajian nih. Udah masuk rekening belum ya? Oh iya Pak, kemarin saya cek gaji saya naik. Padahal nggak ada isu kenaikan gaji. Wah, bapak-bapak nggak pada tahu ya. Makanya baca berita dong. Ini loh, kan tarif pajak penghasilan sekarang lebih ringan. Wah, serius Pak? Iya, ini loh. Oh, mantep nih perubahannya. Kebijakan pemerintah yang satu ini sangat berpihak ke orang-orang kayak kita. Iya, tarif sama, dapat lebih. Hah? Dapat lebih? Mau dong! Tarif sama, dapat lebih. Kembali lagi bersama kami, kawan pajak. Kita telah sampai di sesi diskusi dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di DM Instagram kami di @pajakcibinong. Jadi nanti apabila kawan pajak mempunyai pertanyaan dapat langsung aja DM ke akun Instagram kami di @pajakcibinong ya. Nah, ini udah ada masuk nih Kak Siaga. Pertanyaan yang pertama dari Kak Sabar. Saya bacakan ya, Kak Siaga. Sabar. Saya ada pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di Gunung Putri. Namun pada saat membuat kode billing, saya salah menginput NOP. Kode billing tersebut sudah terlanjur saya bayar. Apakah bisa diajukan permohonan pemindah bukuan ke NOP yang benar? Bisa, jadi asalkan tadi ya setorannya belum divalidasi. Ya, validasi itu adalah divalidasi SSP di KPP. Nah, PBK itu bisa juga diajukan karena kesalahan dalam pembuatan tadi kode billing, karena kita nginput NOP dan identitas wajib pajak, NOP, KJP, kode jenis pajak, kode jenis setorannya itu kan pas di billing. Nah, kalau salah pembuatan kode billing ya setorannya salah, ya tinggal dipindah bukukan aja gitu. Oke, sudah jelas ya, Kak Sabar. Selanjutnya ada lagi nih Kak Siaga dari Kak Bekti. Sore, saya masih bingung nih Kak untuk penginputan hasil PBK di pelaporan SPT masa PPN. Bagaimana ya? Kalau pakai BPN atau SSP itu kan pakai nomor NTPN.
Nah, kalau bukti bayarnya pakai bukti PBK, gimana cara inputnya, Kak Siaga? Kak siapa tadi? Kak Bekti. Kak Bekti. Jadi penginputan bukti PBK di pelaporan SPT masa PPN di web faktur tadi ya, sama saja seperti saat input nomor NTPN. Nanti di tahap di induk SPT-nya, di tahap penginputan NTPN itu kan ada pilihan NTPN atau PBK. Nah, itu bisa ada drop down menunya NTPN atau PBK. Nah, kalau pilihnya yang PBK berarti input aja nomor pemindah bukuannya form sekian gitu ya. Itu Kak Bekti. Oke, next ada dari Kak Kurniati. Kak, saya mau mengajukan permohonan pemindah bukuan ke NPWP lain. Apakah ada berkas permohonan yang harus dilampirkan selain BPN? Kak Siaga? Kak Bekti, Kurnia. Wati, enggak. Apabila, nah, pertanyaannya apa? Tadi kan pemindah bukuan ke NPWP yang berbeda ya. Nah, itu selain kita melampirkan formulir pemindah bukuan dan BPN-nya, setorannya, berkas PBK juga harus dilampiri dengan surat pernyataan bermeterai 10.000. Ya, surat pernyataan yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan untuk dipindah bukukan. Gitu Kak Sali. Jadi boleh-boleh aja ya sebenarnya ya. Oke. Berikutnya Kak Siaga ada dari Kak Mariono. Selamat sore Kak Salis dan Kak Siaga. Selamat sore Kak Mariono. Saya pernah mengajukan permohonan pemindah bukuan dan sudah ada hasil PBK, yaitu diterima hasilnya. Namun saya ingin mengajukan permohonan pemindah bukuan lagi atas bukti PBK tersebut. Apakah bisa, Kak Siaga? Bisa. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi ya. Itu belum ya? Pembayaran pajak itu yang tercantum dalam bukti PBK dapat diajukan permohonan pemindah bukuan lagi dalam hal pembayaran tersebut memang belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT. Ini belum dipakai di SPT atau dipakai buat bayar tagihan pajak atau penetapan pajak yang lain gitu. Jadi bisa selama memang di bukti PBK-nya tadi penggunaannya memang masih ada kelebihan pembayaran gitu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Ziva. Kak, saya pernah masukin permohonan PBK. Tidak lama penelitinya nelpon saya buat minta dokumen dasar pembayarannya kayak faktur, kontrak gitu Kak. Itu maksudnya apa ya, Kak Siaga? Nggak ada maksud apa-apa kok. Pasti yang nelpon Kak Salis ya, bukan ya? Ya, jadi penelitinya sebenarnya bisa meminta keterangan kepada pemohon, kepada wajib pajak semua yang melakukan permohonan pemindah bukuan untuk memastikan bahwa memang setoran yang di PBK tadi yang akan di PBK memang belum digunakan. Jadi kalau misalnya ditelepon oleh penelitinya, oleh dari KPP gitu, ya tinggal dijawab aja sesuai dengan keadaan sebenarnya. Itu Kak Salis. Oke, selanjutnya ada dari Kak Sugini, Kak Siaga. Halo Kak Siaga dan Kak Salis, saya mau tanya apakah formulir permohonan pemindah bukuan perlu dibubuhi materai 10.000? Enggak, Kak Sugini. Formulir permohonan PBK tidak perlu dibubuhi materai ya. Jadi nggak usah dipakai materai formulirnya, cukup tanda tangan aja. Kalau misalnya yang memindah bukukan itu PT, CV, badan usaha, itu juga harus di stempel gitu ya, stempel PT-nya gitu Kak Salis. Selanjutnya ada dari Kak Andi Rianto. Sore Kak Andi, apakah permohonan PBK harus ditujukan ke jenis pajak yang sama atau boleh pajak yang berbeda? Mungkin maksudnya pembayaran atas PPN nih, apakah hanya boleh ditujukan ke PPN aja atau boleh ke WPH 21 atau PPH yang lain begitu Kak Rianto? Ya Kak Siaga? Kok nanya Rianto? Kak Andi Rianto. Boleh Kak Rianto ya tadi ya. Sesuai dengan pasal 16 tadi ya, pasal 16 terjadi. Asal syarat formil dan materialnya terpenuhi, PBK itu bisa dipindah bukukan ke jenis pajak yang lain. Selama memang yang setoran awalnya ini memang terdapat kelebihan dan belum dilapor di SPT. Jadi nggak harus ke jenis pajak yang sama,
Gitu. Oke, berikutnya nih Kak Siaga, ada Kak Datu. Mau tanya, apakah yang bisa PBK hanya wajib pajak? Soalnya saya pernah salah setor PPh rumah pakai NPWP 000. Tapi dapat informasi kalau yang bisa permohonan PBK hanya wajib pajak yang ber-NPWP. Ya, coba ya. Kita lihat lagi nih, kita telusuri lagi di peraturannya. Coba lihat lagi di PMK 242 tadi, ada pasal 17 di ayat 8. Coba ya. Kan dibilang tuh, surat permohonan pemindah bukuan harus dilampiri fotokopi KTP penyetor atau pihak penerima pemindah bukuan dalam hal SSP tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 pada 9 digit pertama. Jadi sebenarnya kalau pasal 17 ayat 8 ini ada, berarti kan bisa dong menggunakan NPWP yang 000. Jadi tetap bisa diajukan pemindah bukuan ya, Kak Siaga. Betul. Tapi menarik banget nih tadi pertanyaannya. Di pasal 16 kan disebutkan wajib pajak dapat mengajukan permohonan PBK kepada DJP. Jadi hanya wajib pajak ditandai dengan dia punya NPWP. Gimana tuh Kak Siaga? Ini jadi ngomongin definisi wajib pajak ya Kak Sali. Nah, gimana jawabnya ya? Wajib pajak itu kan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai pasal 1 Undang-Undang KUP. Itu bahasa undang-undang di pasal 1. Terus juga, setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP, KPP terdaftar untuk diberikan nomor pokok wajib pajak NPWP. Nah, itu di pasal 2, gitu Kak Sali. Terus diperjelas lagi tuh di PP 74 tahun 2011. Nah, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, ketemu lagi nih. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan dirinya pada kantor KPP terdaftar, gitu ya, gampangnya bahasanya. Dan diberikan NPWP. Artinya apa, Kasat? Dari pembahasan kita. Artinya apa? Jadi ada dong wajib pajak yang belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Ya, jadi karena disebutkan di situ wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Itu. Nah, kita balik lagi tadi ke KUP pasal 2, harusnya kalau misalnya wajib pajak itu cuma yang ber-NPWP, berarti harusnya narasi di pasal 2-nya itu adalah setiap orang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sebagai tanda dia menjadi wajib pajak. Nah, gitu ya. Jadi kayak gitu guys Sali. Jadi kita semua ini wajib pajak, tapi tinggal apakah kita sudah punya penghasilan, apakah kita memang menetap di Indonesia, kita WNI, nah itu baru kita sebagai wajib pajak yang terdaftar. Gitu. Baik, artinya kalau nggak punya NPWP dia tetap wajib pajak, cuman belum terdaftar aja ya, Kak Siaga. Betul. Next, dari Kak Ferdi, nih Kak Siaga. Kak, saya staf pajak, pernah coba buat IPBK dari setoran PPN ke setoran STP, tapi tidak ada pilihan KJS dan input STP-nya, Kak Siaga. Itu gimana deh, orang pajak, haduh, kata dia. Ini Kak siapa? Kak Hade. Jadi Melayanan IPBK di DJP Online itu belum bisa mengajukan untuk pemindah bukuan dari masa ke utang pajak, ya. Jadi ke utang pajak itu nggak bisa tuh setorannya dipindah bukukan ke STP, ke SKPKB gitu ya. Terus juga IPBK itu juga belum bisa untuk PBK ke PBK. Jadi bukti PBK, jadi kita punya bukti PBK mau dipindah bukukan lagi atau pemindah bukuan ke NPWP lain. Jadi kalau misalnya punya mau PBK ke utang, PBK ke PBK atau ke NPWP lain itu ya caranya berarti ya manual ke loket KPP atau via pos, ya. Wah, ternyata barusan adalah pertanyaan terakhir nih, Kak Siaga. Ya. Apabila kawan pajak masih mempunyai pertanyaan, bisa langsung disampaikan ke nomor layanan helpdesk kami di nomor 0852 8181 3403 atau datang langsung ke kantor kami dengan terlebih dahulu mengambil antrian online di kunjung.pajak.go.id.
Nah, kita sudah sampai di penghujung acara nih, Kak Siaga. Kawan pajak, jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @pajakcibinong untuk informasi Tech Talk, kelas pajak, dan konten-konten pajak menarik lainnya. Terima kasih untuk Kak Siaga yang sudah menemani kita hari ini. Terima kasih banyak juga buat Kak Salis dan kawan pajak semua yang sudah sangat antusias mengikuti Tech Talk pada hari ini ya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dari saya. Ya, karena udah lama nih kita nggak on air lagi ya. Terus Jawab apa? Iya. udah namanya hiatus. Jangan lupa tetap ikut kami ya, tetap mengikuti Tech Talk di episode-episode selanjutnya. Itu. Terima kasih buat kawan pajak yang udah mengikuti kita dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Terakhir kita berpesan, yuk tunaikan kewajiban perpajakan kita dengan benar dan tepat waktu sebagai bentuk kontribusi kita kepada negara. Karena taat pajak itu mudah kok. Saya ada pantun nih buat kawan pajak. Pak RW mancing di kali. Jaga. Bu RW pulang masak nasi. Jaga panik. Kami akhiri sampai di sini dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.